Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi MKom, dosen informatika Universitas PGRI Yogyakarta. Materi kali ini adalah tentang konsep dasar sistem basis data. Pertemuan ini akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar sistem basis data, seperti apa itu basis data, apa istilah-istilah yang terdapat dalam basis data, apa itu sistem basis data sendiri, apa itu sistem manajemen basis data, apa manfaatnya, dan bagaimana penerapannya. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaan pertama, yaitu apa itu basis data. Basis data adalah kumpulan tabel-tabel yang mempunyai kaitan antara satu tabel dengan tabel lainnya sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu. Untuk contoh di gambar ini Anda bisa melihat contoh tabel pada perpustakaan kampus ya, di mana anggotanya adalah mahasiswa. Di sini terdapat kode prodi sehingga kita bisa menelusuri prodi masing-masing anggota. Misalnya Fatia, ini kode prodinya BIN. Kalau kita mereferensi dari tabel prodi berarti dia adalah mahasiswa bahasa Inggris. Nah, fungsi daripada adanya tabel ya yang lebih dari satu saling berkaitan untuk melakukan penghematan data ya. Jadi kalau di sini tidak perlu ditulis lengkap ya secara berulang-ulang. Jadi untuk menghindari namanya redundansi. Kemudian tadi ada istilah tabel ya. Jadi tadi basis data adalah kumpulan tabel. Lalu apa tabel itu? Pertanyaan berikutnya, apa itu tabel? Tabel adalah kumpulan dari beberapa baris atau record. Jadi istilah baris dan record itu sama ya. Yang memiliki satu atau beberapa kolom atau field. Dan kolom di sini field ya. Jadi kalau nanti kita sebut baris atau record, jangan bingung ya, itu sama maknanya. Kemudian kolom dengan field itu sama. Kadang-kadang tabel ini sering disebut sebagai entitas ya. Tabel, entitas, record, baris, tuple. Nah, tuple juga biasanya dihubungkan dengan istilah entitas. Kemudian penggunanya kalau tabel biasanya kolom dan baris gitu ya. Kemudian kalau entitas biasanya menggunakan istilah atribut untuk kolomnya ya. Kemudian untuk recordnya tuple. Jadi jangan bingung dengan istilah itu. Nah, tabel itu terdiri dari kolom-kolom ya, yang vertikal ini namanya kolom-kolom. Nah, yang horizontal itulah yang disebut sebagai baris. Nah, pertanyaannya, apa saja sih komponen tabel itu ya? Tadi sebenarnya sudah kita sebutin, ada kolomnya, ada barisnya gitu ya. Tapi lengkapnya apa aja ya? Apa saja sih komponen dari tabel tersebut? Nah, komponen tabel itu diantaranya, ini tidak semua ya, karena sebenarnya banyak komponen-komponen lain yang belum disebutkan ya. Tapi ini adalah komponen utama lah, boleh dibilang seperti itu. Yang pertama adalah field dan kolom. Tadi yang vertikal. Kemudian record itu yang horizontal ya. Nilai field adalah angka-angka yang di dalamnya. Kemudian kunci utama, kemudian kunci tamu. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci. Yang pertama kita tanyakan dulu, apa itu record ya? Apa itu record? Ya. Record adalah kumpulan dari semua field. Jadi satu baris ini itu memiliki field-field ya. Masing-masing baris ini memiliki field, kolom-kolom ya. Jadi satu baris memiliki kolom-kolom masing. Nah, dalam satu tabel ini jumlah kolom untuk setiap record itu sama ya. Setiap record itu memiliki jumlah field yang sama. Nah, untuk contoh kasus ini jumlah recordnya ada berapa baris? Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Judul kolomnya jangan dihitung ya. Jadi di sini jumlah recordnya atau jumlah barisnya hanya ada 5. Jangan dihitung sama dengan judul tabelnya ya, atau dengan judul kolomnya, deskripsi nama kolomnya.
Nah, di sini setiap record memuat data informasi dengan topik bersifat individual. Biasanya ada yang bersifat unik ya di situ ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian apa itu field? Field itu bagian record yang membentuk satu arti. Jadi tadi ya, ini setiap baris itu ada kolom-kolomnya. Field ditampilkan secara vertikal dalam tabel. Untuk kasus ini berarti kita punya berapa kolom ya? 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom ya. Dan memiliki nama field yang unik. Jadi nama-nama field ini ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, kode prodi ini tidak boleh ada yang sama gitu ya. Ada yang sama namanya nggak boleh. Misalnya ini ID anggota, berikutnya ID anggota lagi, itu tidak diperbolehkan. Jadi setiap nama field itu juga harus bersifat unik. Unik itu artinya tidak sama ya antara satu dengan yang lainnya dalam satu tabel tersebut. Kemudian apa itu nilai field? Ya, nilai field itu adalah isinya ya, fakta-fakta yang ada di dalam sebuah record ya, misalnya record atau baris ya. Ini A001. A001-nya itu adalah nilai fieldnya. Fathia, P, bin itu adalah nama nilai-nilai dari fieldnya atau value dari sebuah field, value dari sebuah kolom, value dari sebuah atribut. Kolom, field, atribut itu sama ya istilahnya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian apa itu kunci utama? Dalam sebuah tabel pasti sebaiknya memiliki namanya kunci utama, sesuatu yang berbeda antar setiap baris untuk membedakan setiap baris. Karena kalau nama anggota bisa saja ada yang sama namanya ya. Ada yang sama. Nah, untuk membedakannya kemudian diberi namanya kunci utama sebagai dasar dalam pengurutan maupun dalam pencarian tabel ya, pencarian data dalam tabel. Jadi kalau dengan adanya kunci utama ini memudahkan dalam proses tadi pencarian karena dia unik ya. Ketika cari A002 ketemu nama anggotanya, jenis kelaminnya. Sedangkan kalau yang lain-lain ini sifatnya tidak unik, bisa saja nama anggota ada yang sama. Apalagi jenis kelamin ya, kemungkinannya cuma 2, pasti ada yang sama. Kemudian kode prodi juga tidak unik. Nah, untuk yang kunci utama biasanya diberi bintang 1 ya, tapi tidak harus bintang 1, bisa juga garis bawah. Tapi umumnya kalau dalam mendesain itu dikasih bintang ya, bintang. Itu berarti menunjukkan bahwa kolom tersebut merupakan field utama atau kunci utama. Selanjutnya adalah apa itu kunci tamu? Kunci tamu adalah kunci yang digunakan untuk berelasi dengan tabel lain. Field tersebut mereferensi tabel induknya. Jadi untuk kasus ini berarti tabel induknya adalah prodi, tabel anaknya adalah anggota. Nah, kode-kode yang ada di sini itu wajib mengambil dari kode prodi, tidak boleh buat sendiri ya. Jadi ini mereferensi dari tabel prodi. Anggota ini mereferensi tabel prodi sebagai induknya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kode prodi ini merupakan kunci tamu ya, karena tidak unik di sini dan mereferensi tabel induk. Nah, yang di sini kode prodi di sini ini merupakan kunci utama untuk tabel prodi. Jadi status sebuah kolom ya itu bisa berbeda dengan di tabel lain. Kode prodi di sini berfungsi sebagai kunci utama. Kunci utama biasanya bisa dipakai sebagai kunci tamu di tabel yang lain. Contohnya di tabel anggota ini, di mana kode prodi pada tabel prodi itu menjadi kunci tamu pada tabel anggota. Jadi untuk yang di sini ini boleh tidak unik, tetap karena dia hanya kunci tamu. Tapi kalau sebagai kunci utama maka tidak boleh ada yang sama. Selanjutnya, apa itu tipe data? Setiap data itu sebenarnya punya typical sendiri ya, punya aturan sendiri. Misalnya di anggota ini wajib 4 digit ya, itu namanya constraint ya bisa. Nah, ini kalau untuk jumlah digit yang selalu sama maka dia bertipe char ya, tipenya char ya. Kemudian kalau nama anggota ini kan bisa panjang ya, ini Anda bisa lihat jumlah digitnya ini berbeda-beda dengan ID anggota. Ini nama anggotanya bisa panjangnya bisa berbeda-beda. Nanti bisa ditentukan misalnya ya rata-rata nama orang panjangnya berapa sih? 50 berarti varchar 50 misalnya, atau string ya. String juga boleh kalau tergantung DBMS yang digunakan.
Kemudian tanggal lahir ini bisa saja bentuknya seperti ini ya, tahun dulu, bulan, kemudian tanggal atau dengan format tertentu ya, tergantung dari aturan sistem atau aturan bahasa di tempat tersebut. Kemudian kadang-kadang anggota itu tipe data itu hanya pilihan ya, enum namanya ya. Ini karena kemungkinannya hanya beberapa, misalnya jenis kelamin dikodekan L dan P ya, misalnya ini namanya tipe enum. Enumerated. Kemudian kode prodi ya, ini juga panjangnya sama. Ini berarti bertipe char ya, ini contohnya. Jadi ada macam-macam tipe teks, char, date ini kalau tanggal, time itu waktu, enum itu kalau pilihannya terbatas ya, misalnya jenis kelamin laki-laki perempuan. Float itu adalah bilangan yang bertipe bukan bilangan bulat, misalnya ada koma di belakangnya ya, 1,2, 1,5. Sedangkan int ini integer, ini adalah bilangan-bilangan bulat ya. Contoh misalnya anak keberapa, misalnya anak kelima ya, nggak mungkin anak kelima setengah ya. Nah kalau bilangan bulat itu berarti menggunakan tipe integer, tergantung dari jenis data yang akan diinputkan. Kemudian apa itu sistem basis data? Tadi basis data ya, kemudian apa itu sistem basis data? Ya, sistem basis data adalah sebuah sistem yang digunakan untuk pengolahan data suatu instansi tertentu yang memiliki komponen-komponen yaitu pengguna, sistem operasi, basis data, SMBD, dan perangkat keras. SMBD itu sering disebut DBMS ya. Bahasa Indonesianya Sistem Manajemen Basis Data ya. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya DBMS itu Database Management System. Ini ada yang salah gambar ini ya. Di sini harusnya perangkat keras ini ya. Gambar ini keliru. Harusnya di sini perangkat keras. Oke, kita lanjut. Apa itu? Kita jelaskan satu-satu ya komponennya ya. Komponennya ada pengguna. Jadi pengguna ini yang berinteraksi dengan basis data. Kemudian SMBD ini adalah aplikasi yang dipakai untuk mengolah basis data ya. Kemudian basis datanya ini adalah tabel-tabel yang memiliki relasi dengan yang lainnya ya, tadi sudah dijelasin. Kemudian sistem operasi ini adalah software yang digunakan untuk mengelola resource suatu komputer ya, termasuk di dalamnya aplikasi SMBD atau DBMS. Nah, itulah komponen-komponen dari sistem basis data. Jadi beda ya sistem basis data dengan SMBD, sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data itu aplikasinya yang dipakai untuk mengelola basis data. Kalau sistem basis data itu komponen-komponen, kumpulan komponen-komponen yang membuat basis data itu bisa diakses. Ya, karena kalau nggak ada orangnya siapa yang mengakses? Tidak ada hardware-nya, ya gimana mengaksesnya ya? Kalau nggak ada aplikasinya bagaimana mengakses? Jadi di sini sistem basis data itu merupakan komponen-komponen di sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang mendukung supaya basis data tersebut bisa diakses. Kemudian apa itu SMBD atau DBMS? Sistem Manajemen Basis Data. Jadi ini banyak pendapat, ini kita kutip beberapa ya. Salah satunya saja saya bacakan ya, software yang menghandle seluruh akses basis data untuk melayani kebutuhan user. Jadi aplikasi yang digunakan untuk bisa mengakses basis data ya, untuk bisa digunakan oleh pengguna. Tentu saja butuh hardware juga ya. Software ini harus terinstall di sebuah perangkat keras. Nah, perangkat keras itu bisa berfungsi kalau ada sistem operasinya. Nah, basis data baru bisa diakses kalau ada SMBD-nya, ada DBMS-nya, aplikasi untuk mengakses basis data tersebut. SMBD ini bekerja di atas sistem operasi. Nah, seperti itulah sehingga membentuk komponen, namanya kumpulan komponen tadi disebut sebagai sistem basis data. SMBD bagian dari komponen sistem basis data. Dan dia merupakan aplikasi untuk mengolah basis data. Kemudian apa saja sih produk SMBD ini? Banyak sekali, ada yang gratis, ada yang berbayar ya, ada yang mahal juga ya. Oracle ini termasuk mahal ya. MySQL ini gratis yang sekarang. PostgreSQL ini gratis. Angular ini
gratis tapi tipenya NoSQL ya. Dia tidak menggunakan bahasa SQL. Kapan-kapan kita bahas sendiri tentang apa itu SQL ya. Kemudian Microsoft Access ini berbayar. Biasanya untuk pengguna desktop. MongoDB ini NoSQL juga sama-sama dengan Angular. Kemudian Redis ini juga NoSQL, tidak menggunakan bahasa SQL. Kemudian SQL Service ini berbayar dan harganya mahal ya. Ini biasanya untuk berbasis web atau untuk yang intranet ya, atau biasanya untuk perusahaan yang cukup besar ya. Ini karena berbayar, tidak gratis, dan menggunakan sistem operasi Windows ya. Windows di dalam menjalankan aplikasinya, dan Windows itu tidak berbayar juga, berbayar sehingga agak mahal ya di dalam investasinya ya. Investasinya jika menggunakan yang berbayar. Tapi tentu saja mungkin ada fitur-fitur yang lebih, misalnya soal keamanan, kemudian jumlah data yang bisa diakses, kemudian misalnya kecepatan, itu tentu saja yang berbayar biasanya lebih unggul di sana. Kemudian selanjutnya apa saja model basis data ini, ada macam-macam ya. 6 di antaranya akan kita bahas satu-satu sih ya. Yang pertama adalah flat file model ya, kemudian ada network model, bentuknya kayak jaringan ya, kemudian object oriented model, ada relational model, ini yang paling laris yang paling banyak menggunakan, kemudian hierarchical model, model hierarki begitu aja ya, kemudian graph model ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya model flat, model jaringan, model berorientasi objek, model relasional, model hierarki, model graph ya kalau di bahasa Indonesia kan. Kemudian kita bahas satu-satu ya. Apa itu model flat? Ya, ini bahasa Indonesia tadi model flat. Jadi model data dari file datar ini bisa juga dinamai sebagai flat file data model. Di sini Anda bisa menemukan file yang jumlahnya lebih dari satu, di mana ke semua file tersebut bisa dibaca, karena formatnya biasanya TXT ya kadang-kadang ya, atau mudah dibaca ya. Nah, biasanya file tersebut dibentuk oleh teks yang nanti disimpan pada suatu file, di mana setiap filenya sudah dilengkapi dengan panjang konstan ya, panjang setiap kolomnya itu sama ya, konstan, maupun juga panjang berfasi, kemudian dipisahkan oleh masing-masing karakter atau delimiter. Bisa saja sih panjangnya tidak sama, tapi dia ada pemisah antara nilai data satu dengan nilai data yang lain. Ya, kapan-kapan kita tunjukkan contohnya, misalnya untuk CSV ya. Untuk misalnya menyimpan data ya dalam bentuk flat file. Oke, kita lanjutkan. Apa itu model relasional atau relational model? Jadi ini yang sering kita pakai ya, ini paling banyak ya, model ini yang paling banyak digunakan. Unit yang disimpan adalah tabel yang maupun kelompok data yang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian tabel yang saling berhubungan menggunakan kunci tadi ya, adanya tadi kunci tamu sama kunci utama ya. Kunci utama berelasi dengan kunci tamu ya, seperti itu. Nah, itulah model relasional. Karena ini paling umum digunakan, maka biasanya lebih banyak dipelajari ini. Nanti kita juga akan banyak belajar yang bentuknya relasional atau sering disebut dengan RDBMS. Nah, ya, relational database ya, RDBS juga boleh, relational database. Kalau dia DBMS, relational database management system. Ya, karena aplikasi itu bersifat mengelola data yang relasional, maka disebut RDBMS. Ya, kalau database-nya sendiri disebut relational database. Kemudian kita lanjut model hierarki. Model hierarki ini merupakan model data di mana data tersebut diatur dengan struktur data pohon atau tree ya, membentuk pohon. Jadi yang paling atas ini akarnya, yang ini cabang-cabangnya. Ya, setiap node atau bagian itu hanya boleh punya orang tua satu ya. Nggak boleh orang tuanya dua. Ini reconstruction, maintenance, rehabilitation ini induknya cuma satu. Dia nggak punya induk dua ya, induknya pasti satu. Tidak ada node yang memiliki
induk lebih dari satu. Itu model hierarki seperti itu. Tapi satu node itu boleh memiliki beberapa anak. Anak hanya boleh punya satu induk ya di situ. Tidak boleh ada anak yang punya induknya lebih dari satu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian contoh yang ini bedanya nih kelihatan sekali dengan bedanya dengan model jaringan, di mana di sini satu node itu bisa punya banyak orang tua ya. Bisa punya, ini kasusnya seperti ini bedanya ya. Jadi fiturnya node ini tadi, ini namanya node ya. Ini boleh memiliki orang tua lebih dari satu. Untuk kasus yang ini ya, ini punya dua orang tua ya. Adanya itu patching sama join seal ya. Ini yang node ini punya dua induk. Nah, ini kalau di model hierarki tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya, apa itu model berorientasi objek ya? Model berorientasi itu model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur metode terkait. Nah, di sini sebenarnya bukan hanya digambarkan tentang atributnya saja, tetapi juga fungsi-fungsi yang bisa dilakukan di dalam tabel tersebut. Jadi tidak cerita kolom-kolomnya saja, tapi metodenya juga disebutkan di situ. Ya, ini mungkin kasus ini tidak kelihatan ya. Jadi sebenarnya di sini misalnya ada fungsi-fungsinya ya yang bisa dilakukan. Nah, objek itu sebenarnya instan dari kelas ya, sedangkan tabel itu disebut sebagai kelas ya di dalam model berorientasi objek. Jadi di sini kalau nilainya satu record itu disebut sebagai satu objek atau satu instan. Itulah perbedaan antara basis data konvensional dengan berorientasi objek ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita tidak akan praktek ya menggunakan itu, nanti kita akan belajarnya database relasional. Kemudian apa tujuan basis data? Ya, yang pertama kecepatan. Ya, kecepatan tentu saja dengan menggunakan basis data pencarian akan jauh lebih cepat. Coba bayangkan kalau di bank ya itu dicatat manual. Anda tanya berapa saldo ya, kalau nggak disimpan dalam suatu basis data Anda kebingungan. Ya, itu zaman dulu mungkin ya, zaman belum ada komputer, itu bisa dibayangkan betapa sulitnya mengetahui tabungan seseorang ya, harus buka buku begitu ya. Kemudian akurat ya, akurat itu maksudnya tidak mengandung kesalahan, itu baik dari prosesnya maupun hasil perhitungannya misalkan, itu tidak mengandung kesalahan. Kemudian konsisten ya, nilai atau data-data yang ada itu konsisten ya, karena memungkinkan adanya single entry, input data di dalam satu entitas dengan satu nilai gitu ya. Kemudian basis data itu memungkinkan data bisa diakses bersama-sama ya, bisa diakses bersama-sama, apalagi misalnya berbasis web ya, berbasis dan bisa digunakan kapan saja ya kalau itu ditaruh di server. Kemudian terstandarisasi ya, jadi basis data memungkinkan data itu disimpan secara standar. Yang berikutnya adalah aman ya, aman karena bisa diatur siapa yang mengakses basis data tersebut ya, sehingga jauh lebih aman. Kemudian berikutnya, siapa pengguna basis data? Ini sebenarnya sih bisa dibagi dua bagian ya. Ada namanya pengembang sistem ya, termasuk sistem engineer, database administrator, programmer aplikasi, dan ada pengguna akhir ya. Pengguna akhir ini atau pemakai akhir ini disebut dengan end user ya. Ini dibagi juga pemakai mahir, pemakai umum, pemakai khusus, S ini ya. Sistem engineer adalah tenaga ahli ya yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak pemilik basis data ya. Kemudian database administrator itu tenaga ahli yang mempunyai tugas
untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data, merencanakannya dan mengaturnya. Jadi dia mengelola basis data di suatu instansi. Kalau di kampus kita namanya PPTIK ya, yang bagian yang mengelola, ada yang khusus untuk mengelola database-nya. Kemudian programmer aplikasi ini adalah orang-orang yang mengembangkan aplikasi yang mengakses basis data ya, biasanya menggunakan bahasa-bahasa SQL. Kalau itu relasional ada pembagiannya ya, bahasa SQL itu ada yang namanya DDNL, Data Definition Language, bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan data. Kemudian DML, Database Manipulation Language, adalah bahasa yang dipakai untuk memanipulasi data, bagaimana menampilkan datanya, memanggil datanya, menghapus, mengubah, itu disebut sebagai DML. Kemudian ada pemakai mahir, casual user. Jadi orang-orang yang tidak mengakses informasi itu melalui menu-menu saja, dia bisa melakukan command line ya, perintah command, dia bikin query sendiri. Nah, ini biasanya pemakai mahir ya. Kelebihannya apa pemakai mahir ini? Dia bisa mendapatkan informasi yang lebih luas ya, dengan kombinasi yang lebih banyak ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Pemakai umum ini tidak menggunakan command line ya, dia mengakses aplikasi untuk bisa membaca data ya, tidak melalui query. Kemudian pemakai khusus ya, ini adalah pemakai yang non konvensional ya, artinya aksesnya itu untuk hal-hal khusus ya, seperti aplikasi AI, sistem pakar, pengolahan citra dan sebagainya. Kemudian apa contoh penggunaan aplikasi basis data, misalnya di bank ya, pengelolaan nasabah, kunting, semua data perbankan ya, misalnya bandara ya, pengelolaan data reservasi, penjadwalan, check-in ya misalnya. Kemudian universitas ada akademik, pengelolaan alumni, bimbingan skripsi misalnya ya, penjualan misalnya pengelolaan data customer, penjualan produk, pabrik, ini banyak ya, pengelolaan data produksi, persediaan barang, pemesanan, agen, distributor. Nah, ini terkait dengan pabrik. Kemudian kepegawaian misalnya pengelolaan data karyawan, penggajian, pembayaran pajak karyawan, penghasilan ya. Kemudian kalau telekomunikasi misalnya pengelolaan data tagihan, jumlah pulsa dan seterusnya. Jadi basis data ini sudah merambah hampir semua di bidang. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan untuk kuliah kita hari ini terkait tentang konsep dasar sistem basis data. Nanti kita juga akan belajar praktiknya ya, nanti menggunakan Microsoft Access, juga pakai Excel ya untuk contoh-contoh yang sederhana. Terima kasih perhatiannya. Jika Anda menyukai tayangan ini, Anda bisa like, kemudian untuk bisa memantau kami untuk materi-materi berikutnya, silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui update terbaru dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.